gerak taktis Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menindak mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tampaknya tak berbanding lurus dengan Andi Pramono, mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Sulawesi Selatan. Ibarat roda kendaraan, salah satu atau dua rodanya gembos sehingga menahan akselerasi dan laju kendaraan mencapai tujuan, yakni penegakan hukum yang berkeadilan. Kesan beda perlakuan begitu gamblang terlihat. Masih segar di ingatan kita bagaimana para elit jajaran Kementerian Keuangan sangat proaktif serta tegas bersikap tatkala menjatuhkan sanksi pencopotan jabatan dan pemecatan terhadap Rafael Alun Trisambodo. Setali tiga uang KPK berlaku sama. Penetapan status tersangka diikuti penahanan Rafael Alun Trisambodo menjadi jejak betapa seriusnya kedua lembaga itu menjatuhkan sanksi. Berbanding terbalik dengan perlakuan terhadap Andi Pramono, nama Andi Pramono bahkan sempat tenggelam dari sorotan publik. Pasca pertama kali diperiksa KPK, lembaga anti rasuah itu memang pada akhirnya menetapkan status tersangka, namun tidak disertai dengan upaya penahanan. Yang tak kalah miris, Kementerian Keuangan justru bersikap pasif, menunggu guliran bola panas dari KPK. Hal itu terlihat dari keputusan pencopotan terhadap Andi Pramono dilakukan setelah KPK menetapkan status tersangka. Padahal proses pemeriksaan oleh Itjen sudah berlangsung lama, sejalan dengan awal pemeriksaan Andi Pramono di KPK. Peluang pemecatan Andi Pramono oleh Kementerian Keuangan sepertinya menunggu keputusan KPK menahan Andi Pramono. Padahal peraturan kepegawaian menegaskan pemberian sanksi pencopotan bahkan pemberhentian dimungkinkan tanpa perlu menunggu proses hukum. Hal tersebut tampaknya tak berlaku bagi Andi Pramono. Pria kelahiran Salatiga lulusan PKN STAN angkatan 1997 itu terkesan menjadi anak emas. Ihwal pembedaan perlakuan itu, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo angkat suara. Itu kan semua tergantung klarifikasi, ujar Justinus kepada Forum Keadilan. Tentu kita akan melakukan klarifikasi. Oleh Inspektorat hasil klarifikasi sudah disampaikan ke unit-unit terkait. Kalau Rafael ke pajak, kalau Andi Pramono kita masukkan ke bea cukai, imbuhnya. Dijelaskan Justinus, kesan perbedaan perlakuan sangat bergantung pada proses klarifikasi antara terperiksa dengan pihak Inspektorat Jenderal Kemenkyu. Klarifikasi itu beda-beda. Apakah ditemukan kesalahan? Apakah melengkapi dokumen? Nah, itu kan semua sudah menjadi kewenangan dari pemeriksa, tuturnya. Lebih jauh, Justinus membeberkan soal peraturan di Kemenkyu dalam konteks jika seorang pegawai di kementerian tersebut tersangkut masalah hukum. Ia juga membenarkan bahwa peraturan kepegawaian mengatur ancaman sanksi pemberhentian atau pemecatan tanpa harus menunggu proses hukum. Sanksi sampai dengan pemberhentian itu dimungkinkan tanpa perlu menunggu proses hukum, karena yang ditemukan adalah pelanggaran administrasi, disiplin, atau kode etik. Kalau tipikor, karena adanya proses hukum dan itu menjadi dasar untuk pelanggaran administrasi juga, tapi tidak harus, kata Justinus. Perihal dinamika status kepegawaian Andi Pramono, Justinus menyebut hingga saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di internal Kemenkyu. Tim akan mengumumkan alasannya apa. Sampai saat ini pemeriksaan belum ada hasilnya dan sedang dipastikan proses penjatuhan hukum melalui tim pemeriksaan. Untuk waktunya sendiri akan secepatnya kita pastikan, tutup Justinus.